Masih banyak yang bingung harus pakai atau beli yang mana, antara X1T, X2T, atau X Pro. Mari kita bahas. Halo sahabat kamera semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat saja. Jumpa lagi dengan saya Dimas, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu hal yang banyak ditanyakan dan juga di request oleh teman-teman semua, yaitu perihal trigger godok. Di konten ini saya ingin mengkomparasikan atau memberikan perbandingan perihal trigger godok, yaitu X1T, X2T, serta X Pro. Sebenarnya saya sudah pernah membuat sebuah video perbandingan detail antara X1T serta X2T. Cuman di kesempatan kali ini saya menambahkan X Pro sebagai elemen pembanding dan juga membandingkan berdasarkan fitur utama atau kelebihan dari masing-masing trigger. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita membahas perbandingan atau perbedaan dari masing-masing trigger, ada baiknya kita membahas persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang pertama adalah Godok mengklaim bahwasanya ketiga trigger ini memiliki range atau jangkauan up to 100 meter. Sedangkan yang kedua adalah ketiga trigger ini sama-sama menggunakan power source yang sama, yaitu 2 kali AA baterai. Selanjutnya adalah ketiga trigger ini juga bekerja di frekuensi yang sama, yaitu 2,4 GHz. Itulah kenapa ketiga trigger ini juga sangat kompatibel dengan semua line up flash Godok yang bekerja dengan sistem wireless 2,4 GHz seperti TT600, TT685, VING852, VING862, TT350, seri AD semisal AD200, AD600, AD362, AD400, serta yang lain-lain ya. Saya kurang mengikuti perkembangannya akhir-akhir ini. Yang jelas yang mempunyai sistem wireless 2,4 GHz itu pasti kompatibel dengan ketiga trigger ini. Dan kabar baiknya, ketika kita memadukan antara ketiga trigger ini dengan line up flash yang tadi, semuanya sudah memiliki built-in receiver, yang artinya kita tidak perlu menambahkan receiver lagi di device-device atau unit-unit flash yang bakal kita pakai. Nah, ini saya sering banget menerima pertanyaan seperti ini dari teman-teman. Apakah ketiga trigger ini kompatibel untuk men-trigger flash-flash yang dedicated milik pabrikan kamera, seperti ada seri SB kalau di Nikon dan seri EX ya kalau di Canon. Nah, apakah kompatibel? Apakah HSS-nya jalan? Apakah TTL-nya jalan? Nah, saya sering banget menerima pertanyaan seperti itu. Dan di sini saya jawab bahwasanya sebetulnya tetap kompatibel, HSS bisa jalan, TTL bisa jalan, selama kita menambahkan satu unit receiver di masing-masing flash yang bakal kita pakai. Jadi ada satu buah receiver yang namanya X1R milik Godok, yang mana itu kompatibel dengan ketiga trigger ini. Nah, dengan menggunakan X1R itu, maka semua fungsi-fungsi tadi jadi berjalan, HSS jalan, TTL jalan, dan kita bisa menggunakannya dengan flash-flash Godok yang lain. Persamaan berikutnya adalah ketiga trigger ini sudah mendukung fitur TTL. Akan tapi untuk mengaktifkan fitur ini, mulai dari trigger, flash, serta body harus linear. Artinya harus kompatibel satu sama lain. Itulah kenapa ketika kita membeli ketiga trigger ini selalu ada yang for Canon, for Nikon, for Fuji, for Sony, dan lain-lain. Karena memang harus menyesuaikan dengan pin yang ada di hot shoe masing-masing pabrikan kamera, dan itu sifatnya eksklusif, tidak bisa ditukar-tukar atau dibolak-balik satu sama lain. Persamaan berikutnya adalah hal yang paling banyak dicari dan ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu adalah HSS atau High Speed Sync. Ya, jadi ketiga trigger ini juga sudah support atau mendukung fitur HSS sampai 1/8000. Saya nggak tahu kenapa, memang beberapa tahun terakhir fitur HSS ini jadi fitur yang paling banyak dicari oleh teman-teman semua. Walaupun menurut saya, untuk mendapatkan efek HSS itu tidak selalu harus dicapai dengan flash ataupun trigger HSS. Tapi mungkin kita akan bahas di video yang lain nanti ya. Persamaan yang terakhir adalah ketiga trigger ini juga sudah mendukung firmware update. Artinya ketiga trigger ini bisa diupdate firmware-nya, tinggal kita cek ketersediaannya di websitenya Godok. Saya juga sudah buatkan tutorialnya, bisa dicek di video saya yang ini. Akan tapi yang mungkin sedikit berbeda adalah masalah konektivitas sih. Kalau setahu saya X1T itu masih pakai micro USB, sedangkan kalau X Pro dan X2T itu sudah memakai USB Type-C. Dari pembahasan singkat di atas, maka dapat kita simpulkan pada dasarnya ketiga trigger ini, baik X1T, X2T maupun X Pro, memiliki fungsi dasar yang sama,
Jadi itu yang harus kita ingat-ingat, bahwasanya fungsi dasarnya sebetulnya sama. Oke, sekarang jika sudah jelas, maka kita akan beralih ke masalah perbedaannya. Perbedaan pertama, mari kita lihat dari segi fisik terlebih dahulu. Dan jika mengacu pada fisik, maka terlihat Trigger X Pro memiliki desain ataupun bentuk yang paling berbeda jika dibandingkan kedua trigger yang lainnya. Terlihat sedikit lebih besar, serta jika menurut saya, Trigger X Pro ini cukup menarik perhatian atau mencolok ketika digunakan di atas kamera. Akan tapi di lain sisi, Trigger X Pro ini terlihat lebih kokoh, serta terkesan lebih profesional jika dibandingkan kedua trigger yang lainnya. Sedangkan untuk X1T dan X2T memiliki desain ataupun bentuk yang tidak jauh berbeda. Terlihat lebih kompak, serta terkesan lebih sederhana jika dibandingkan X Pro. Sebenarnya saya sudah cukup familiar dengan desain ataupun bentuk dari Trigger X Pro ini. Kalau teman-teman ingat, sebetulnya ini mirip dengan panel bagian belakang sebuah flash ataupun speedlight Godok. Konfigurasi tombol, LCD, bahkan menu-menunya pun dibuat kurang lebih sama. Berikutnya, jika kita melihat ke bagian atas Trigger X1T, maka kita akan menemukan adanya onboard hot shoe, yang mana ini juga ada di Trigger X2T, akan tapi tidak ada di Trigger X Pro. Dengan adanya onboard hot shoe ini akan memungkinkan kita memberikan satu buah flash tambahan ataupun trigger lain di atas X1T ataupun X2T, yang mana ini seringkali juga digunakan oleh teman-teman semua. Bisa jadi untuk sekedar memberikan fill-in ataupun cahaya tambahan dari arah depan, ataupun bisa juga digunakan untuk menempatkan trigger lain, sehingga kita juga bisa men-trigger flash selain Godok dan menggunakannya bersamaan dengan flash-flash Godok. Perbedaan selanjutnya adalah sudah adanya tombol individual group di Trigger X Pro dan di X2T, sedangkan di X1T ini belum ada. Mungkin yang sedikit berbeda adalah jika di X Pro tombol-tombolnya masih terlihat polos seperti ini, sedangkan di X2T Godok sudah menambahkan abjad A sampai E di masing-masing tombolnya, sehingga terlihat lebih presisi dan meminimalisir kemungkinan salah tekan. Keberadaan tombol individual group ini merupakan sebuah kemajuan besar yang telah dibuat Godok. Karena sebagai user lama Godok dan telah menggunakan X1T selama ini, melihat adanya tombol individual group di X2T dan di X Pro, itu menurut saya bakal sangat bisa untuk membantu ataupun mempercepat kita dalam melakukan setup setiap grup flash yang kita gunakan. Di X1T ketika kita ingin mengatur sebuah grup, maka kita harus menekan tombol grup seperti ini, dan jika sudah berkedip artinya itu adalah grup yang aktif, maka kita bisa mengatur mode ataupun power. Jika kita ingin berpindah ke grup yang lain, maka kita harus menekan tombol grup sekali lagi seperti ini, dan jika ingin kembali maka kita harus menekannya 2 kali. Hal ini dipermudah oleh Godok di Trigger X Pro ataupun di X2T. Dengan adanya tombol individual group, kita jauh lebih mudah dan cepat dalam mengakses setiap grup yang ada di trigger tersebut. Sama, kita juga bisa mengatur mode ataupun kita juga bisa mengatur powernya. Sekarang kita akan beralih ke masalah konfigurasi tombol. Untuk X1T dan X2T, sekilas terlihat konfigurasi tombolnya tidak jauh berbeda, kecuali adanya tombol individual group di bagian atas trigger X2T. Ada satu buah tombol teks di bagian atas, ada 3 tombol utama, satu buah control wheel, serta LCD di bagian belakang. Untuk di X1T, 3 tombol utama tersebut adalah tombol channel atau OK, group, serta mode, dan juga control wheel yang letaknya ada di posisi sebelah kanan, yang mana ini akan membuat X1T ini akan banyak dioperasikan dengan ibu jari tangan kanan. Sedangkan di X2T juga sama, ada 3 tombol utama, yaitu tombol mode, menu, serta set, dan juga satu buah control wheel. Akan tapi sekarang posisinya dipindah ke bagian kiri, yang membuat X2T ini jadi akan lebih mudah dan nyaman dioperasikan dengan tangan kiri. Di bagian samping ada tombol on off serta on off untuk AF assist. Sedangkan di samping yang lainnya kita akan mendapatkan port ataupun slot untuk USB, yang mana fungsinya untuk mengupdate firmware. Sedangkan jika kita melihat ke X Pro, maka kita akan menjumpai banyak sekali tombol di bagian atas trigger ini. Di bagian samping juga sama dengan trigger yang lain, ada tombol on off AF assist, serta di sisi yang lain ada port USB yang juga sama untuk mengupdate firmware. Jika melihat konfigurasi tombolnya yang seperti ini, membuat X Pro terlihat lebih kompleks jika dibandingkan kedua trigger yang lainnya. Akan tapi menurut saya, dengan banyaknya tombol di X Pro ini, membuat X Pro menjadi trigger yang paling cepat dan paling mudah pengoperasiannya. Sebagai contoh, kita coba untuk mengatur zoom saja, karena ini merupakan fitur yang paling basic dan dimiliki oleh ketiga trigger ini. Untuk di X1T, untuk mengatur zoom kita perlu masuk ke FN mode terlebih dahulu, dan di X1T for Sony itu ada di FN02. Kita lihat, nah seperti itu.
Sedangkan untuk di X2T untuk mengatur zoom kita perlu masuk ke menu terlebih dahulu. Kita cari zoom, kita tekan set, dan kemudian kita bisa menggantinya sesuai zoom yang kita inginkan. Sedangkan untuk di X Pro ketika kita mau mengatur zoom segalanya jadi lebih mudah lagi karena kita tidak perlu masuk ke menu terlebih dahulu seperti di X2T ataupun FN mode seperti di X1T. Kita tinggal tekan saja zoom, kemudian tekan individual group, dan kemudian kita bisa mengaturnya. Nah, dari contoh sederhana ini maka terbukti bahwasanya banyaknya tombol di X Pro itu mendukung untuk proses yang jauh lebih cepat dan mudah dalam melakukan setup. Berikutnya adalah masalah sistem lock atau kuncian. Kuncian pada ketiga trigger ini masih menggunakan bahan yang sama, yaitu berbahan plastik. Kan tapi ada sedikit perbedaan di sistemnya. Untuk di X1T dan di X Pro masih menggunakan sistem ulir seperti ini. Sedangkan di X2T Godot telah merubahnya dengan sistem Quick Smart Lock. Jadi tinggal ditekan saja dan diputar sedikit, maka itu sudah terkunci. Menurut saya ini cukup enak sekali karena lebih cepat dan lebih menghemat tenaga. Selanjutnya mari kita sama-sama melihat ke bagian LCD. Secara ukuran, X Pro menjadi trigger yang memiliki LCD dengan ukuran yang paling besar. Kemudian diikuti oleh X2T dan tentu saja yang paling kecil adalah X1T. Untuk tingkat kecerahan kita bisa lihat bahwasanya X2T memiliki LCD yang paling cerah jika dibandingkan kedua trigger yang lainnya. Secara posisi, LCD X Pro ini memiliki posisi yang paling berbeda jika dibandingkan kedua trigger yang lainnya, yaitu di bagian atas. Menurut saya ini posisinya jauh lebih ergonomis, karena akan memudahkan kita untuk bisa melihat informasi yang ada dalam LCD. Apalagi jika situasinya triggernya ada di atas kamera dan kameranya ada di atas tripod. Apalagi jika posisi tripodnya agak sedikit rendah. Jika kita menggunakan X1T ataupun X2T, jika kita ingin mengakses LCD maka kita perlu sedikit membungkukkan badan. Kan tapi jika kita menggunakan X Pro itu bakal jauh lebih mudah karena kita tinggal melihatnya dari bagian atas. Jika kita melihat ke LCD, maka di X2T dan di X Pro kita akan menemukan adanya baterai level indikator, yang mana ini memudahkan kita untuk memantau tingkat kapasitas baterai trigger kita. Dan ini belum ada di X1T. Khusus X Pro ada satu lagi indikator yang bergambar kamera ini, yang mana ini menandakan koneksi antara trigger dan kamera sudah benar. Banyak yang mengeluhkan perihal ribetnya pengoperasian X1T, atau dalam bahasa kerennya user interface-nya susah. Saya memahami ini karena memang di X1T tidak ada satu buah tombol menu yang memudahkan kita atau mempercepat kita ketika kita mau mengatur atau masuk ke FN mode. Sedangkan di X1T karena tidak ada tombol menu, maka kita harus menekan tombol channel atau OK selama beberapa detik. Nah, setelah itu kita masuk ke FN mode. Dan parahnya lagi di X1T ini untuk tiap-tiap FN-nya itu tidak ada keterangannya ini tentang apa. Jadi semisal FN01 itu mengatur apa, FN02 mengatur apa, itu tidak ada keterangannya di trigger ini. Untuk mengetahuinya maka kita harus membaca manual book serta menghafalnya. Jadi mungkin ini yang dibilang oleh teman-teman X1T ini agak susah atau agak ribet pengoperasiannya. Ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan X2T dan X Pro yang sudah memiliki tombol menu. Dengan adanya tombol menu akan membuat kita jauh lebih mudah untuk bisa masuk ke FN mode. Tampilan FN modenya pun juga terlihat sangat berbeda. Walaupun ini hanya masalah faktor kebiasaan saja, akan tapi menurut saya FN mode di X2T dan di X Pro ini jauh lebih mudah diakses, dipahami, serta dioperasikan. Yang terakhir, kita akan membahas fitur-fitur utama dari masing-masing trigger. Akan tapi khusus X1T, seperti kita ketahui bersama, X1T ini merupakan basic trigger. Artinya dia hanya memiliki fitur-fitur dasar dari sebuah trigger HSS dan TTL. Akan tapi di X Pro dan di X2T, Godot telah menambahkan beberapa fitur-fitur baru. Salah satu fitur baru dan paling menarik di trigger X Pro ini menurut saya adalah fitur TCM. TCM merupakan singkatan dari TTL Convert to Manual. Dengan adanya fitur ini, akan memungkinkan kita mengkonvert hasil yang kita dapatkan di TTL mode ke mode manual. Nah, pengaplikasiannya menurut saya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ketika kita memotret, tentu saja dengan metode strobis, biasanya kita menghabiskan waktu kita di awal pemotretan untuk melakukan test shoot. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan exposure yang paling sesuai. Dan untuk mendapatkan itu seringkali kita harus melakukan banyak sekali pemotretan atau kita trial and error sampai kita merasa pas hasilnya. Apalagi jika selama pemotretan kita tidak menggunakan light meter. Nah, dengan adanya fitur ini akan memudahkan kita karena kita bisa melakukan test shoot di mode TTL sehingga tidak perlu banyak melakukan trial and error. Dan jika dirasa hasilnya sudah pas, kita bisa mengkonvertnya ke mode manual.
Kenapa kita perlu mengonvertnya? Tentu saja harapannya bisa mendapatkan exposure yang lebih konsisten. Menurut saya ini jauh lebih menghemat waktu daripada kita melakukan trial and error di mode manual. Ada satu buah fitur keren yang juga ada di Trigger X2T, yang mana ini juga ada di Trigger X Pro, yaitu fitur shoot. Fitur ini memungkinkan kita jika ada beberapa fotografer yang menggunakan trigger godok yang kompatibel, dalam hal ini adalah setahu saya adalah X Pro dan X2T, melakukan pemotretan secara bersama-sama dengan menggunakan satu setup flash tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi semisal fotografer A menggunakan setting TTL mode semua, sedangkan fotografer B menggunakan manual mode, jadi power dan zoom diatur secara manual, itu dapat menggunakan satu setup flash bersama-sama tanpa terpengaruh satu sama lain. Nantinya flash akan mengikuti siapa yang memencet shutter terlebih dahulu. Di X2T, Godok menambahkan beberapa fitur-fitur, salah satunya adalah fitur scan ini, yang mana dengan adanya fitur ini memungkinkan trigger untuk melakukan scanning secara otomatis kira-kira channel mana yang bebas interferensi sehingga meminimalisir terjadinya masalah di koneksi ataupun frekuensi. Yang terakhir, ada satu buah fitur yang ditambahkan oleh Godok di Trigger X2T ini, yang mana itu tidak dimiliki oleh X1T ataupun X Pro sekalipun, yaitu fitur Bluetooth. Dengan adanya Bluetooth memungkinkan terjadinya koneksi antara trigger dengan smartphone. Dengan adanya koneksi tersebut, kita bisa melakukan setup trigger melalui smartphone yang kita miliki, tentunya melalui aplikasi Godok. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pemotretan strobis dengan menggunakan smartphone. Kalau dulu mungkin ada Godok A1, Godok A1 itu adalah flash yang memang ditujukan dikoneksikan dengan smartphone, akan tapi sayangnya Godok A1 ini powernya tidak terlalu besar. Nah, dengan adanya Bluetooth di X2T, kita bisa melakukan pemotretan strobis dengan menggunakan smartphone dengan power flash yang cukup besar. Akan tapi sayangnya sampai saat ini kompatibilitas smartphone untuk pemotretan ini masih cukup terbatas. Jadi silahkan dilihat saja di websitenya Godok atau di manual book kira-kira smartphone yang kalian miliki termasuk yang kompatibel ataupun tidak. Lalu trigger mana yang paling cocok ataupun paling worth it? Saya rasa jawaban atas pertanyaan ini paling pas adalah sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi teman-teman semua. Jika menginginkan trigger dengan harga yang cukup murah, kan tapi sudah memiliki semua fitur dasar untuk memotret dengan strobis, maka X1T adalah pilihan yang paling tepat. Jika menginginkan adanya onboard hot shoe, maka ada pilihan X1T ataupun X2T. Akan tapi jika menginginkan trigger dengan penampakan yang cukup profesional, cukup kokoh, dan cukup ergonomis, maka X Pro adalah pilihan yang sesuai. Apalagi jika teman-teman tertarik menggunakan fitur TCM, karena adanya fitur TCM ini cuma di Trigger X Pro. Demikian juga ketika teman-teman ingin bereksplorasi memotret dengan smartphone butuh konektivitas Bluetooth, maka X2T adalah pilihan yang paling tepat. Rasanya cukup sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya pamit, jangan lupa motret.